الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل خاتمة الطاعة عيدا وفضل أمة الإسلام على سائر الأمم كرما منه وتفضيلا. الحمد لله الذي سهل لعباده عبادته ويسر ووفاهم أجورهم من خزائن جوده فأوفر ومن عليهم بأعياد تعود عليهم ويتكرر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الوجه الأنور والجميل الأزهر أفضل من تعبد لله وصلى وصام وزكى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات فنعم الصحب والمعشر وعلى التابعين لهم بإحسان في كل زمان ما بدأ فجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, jamaah salat Idul Fitri yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan pada hari ini dan juga kemenangan pada hari ini. Setiap hari raya Idul Fitri, kita sebagai kaum muslimin, terlebih di negara kita tercinta di Indonesia, kita memiliki tradisi yang begitu merindukan hati di setiap Idul Fitri. Kita memiliki kebiasaan yang sudah mungkin puluhan, bahkan lebih daripada itu, ratusan tahun sudah biasa kita lakukan. Setiap momentum Idul Fitri adalah momentum berkunjung kepada sesama. Momentum kita bersilaturahmi. Yang anak akan berkunjung kepada rumah orang tuanya, yang adik ke rumah kakaknya, yang keponakan ke rumah bibinya, yang cucu ke rumah kakeknya, neneknya. Sampai kita ketahui bahwa tradisi pulang kampung itu hanya untuk bisa berkumpul dan mengunjungi orang tua. Ada yang berjalan ratusan kilometer untuk menemui orang tuanya dan bersilaturahmi serta sharing, berbagi kebahagiaan di hari Id. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa berkumpul bersama keluarga di hari yang bahagia itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Kalau kita melihat yang paling kita ingat dari hari raya kita, yaitu berkunjungnya kita kepada sesama. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan kepada ahli surga, yaitu mereka bisa mengunjungi keluarga mereka di surga. Ini adalah nikmat yang memang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi mereka, keluarga yang masuk surga, bahwa mereka bisa mengunjungi keluarga mereka yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Ahli surga akan bertemu dengan ahli surga yang lain, lalu mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Mereka tanya kabar-kabar, bagaimana kabar keluarga mereka, bagaimana kabar mereka dahulu di dunia. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah mengatakan, Jannatu adnin yadkhulunaha
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه من كل باب. Allah mengatakan surga Aden, surga yang dimasuki oleh orang-orang beriman bersama dengan ayah-ayah mereka, orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak keturunan mereka. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah mengatakan, dan orang-orang yang beriman mereka akan masuk surga dibersamai oleh keluarga-keluarga mereka yang beriman. Seorang kakek bisa masuk surga bersama dengan anak keturunannya jika anak keturunannya di dalam surga, jika mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua masuk ke dalam surga bersama dengan anak-anaknya jika anak-anaknya beriman. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan sedikit pun Allah tidak mengurangi ganjaran amal mereka. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, kata Ibnu Abbas, innallaha yarfa'u darajatal mu'min ila darajatihi wa in kanu dunahu fil amal. Kata Ibnu Abbas, seseorang akan ditinggikan derajatnya di surga agar Allah bisa mempertemukannya dengan orang tuanya yang lebih soleh daripada dia. Gunanya apa? Untuk menyempurnakan kenikmatan di dalam surga, karena tidak ada yang lebih indah dibanding kumpul bersama keluarga di dalam surga. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan surga itu adalah suatu hal yang sangat dikejar oleh setiap kaum muslimin. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, juga di setiap Id, di setiap hari raya, kalau kita boleh kembali mengingat kebahagiaan di hari raya, kadang bisa kurang karena kita melihat adanya orang yang tahun kemarin kita kunjungi, namun tahun ini kita tidak bisa lagi mengunjunginya. Ada orang tua yang wafat, ada paman kita yang wafat, ada kakek nenek kita yang wafat, bahkan ada sahabat-sahabat kita yang wafat, yang dahulu tahun kemarin bahkan mungkin kita saling mengirimkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, namun di tahun ini kita nggak bisa lagi bertemu dengannya. Kejadian ini kerap menjadikan Idul Fitri yang lalu lebih manis daripada Idul Fitri yang sekarang, karena berkurangnya anggota keluarga yang harus kita kunjungi. Begitu juga keluarga di akhirat kelak. Tidak semua keluarga bisa berkumpul secara utuh di dalam surganya Allah. Ada ibu yang akan mencari anaknya di surga. Ada seorang ayah yang akan mencari anaknya di surga. Ada juga anak yang akan mencari orang tuanya di surga. Ada sahabat akan mencari sahabatnya di surga yang mungkin dahulu mereka dekat, namun begitu sahabat ini masuk surga, dia tidak menemui sahabatnya lagi. Inilah yang dituliskan atau dituangkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat Saffat ayat 50 hingga 61. Allah mengatakan, fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Saat orang-orang penduduk surga saling bertemu dan saling bercakap satu dengan yang lainnya, di antara mereka ada yang mengatakan, qala qailun minhum inni kana li qarin. Dahulu aku punya teman, kata dia. Dahulu di dunia aku punya teman, yaqulu a innaka laminal musaddiqin, yang dahulu pernah mengatakan kepadaku, wahai kalian, apakah kamu ini betul-betul percaya bahwa nanti jika kita mati, dikubur dan jadi tulang belulang, kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah? Aku dulu punya kawan dekatku yang mengatakan seperti itu. Lalu ditawarkan kepadanya, hal antum muttali'un, maukah kamu melihat di mana orang tersebut sekarang? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka penduduk surga ini melihat neraka dan dia dapatkan kawannya ada di neraka. Qala tallahi in kitta la turdin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan bahwa penduduk surga ini akan mengatakan, hampir saja engkau mencelakakan diriku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan nikmat dari Allah, niscaya aku akan bersama denganmu di neraka. Di hari itulah
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadza lahuwal fawzul azim." Pada saat seseorang berdiri di surga, itulah hari kemenangan yang besar. Limithli hadza falyamalil amilun. Maka untuk hari itu kata Allah, beramallah kalian wahai orang-orang yang beramal. Itu baru sahabat. Bayangkan betapa sedihnya hati seseorang jika dia masuk surga tapi dia tidak mendapati ayahnya ada di surga. Jika dia masuk surga, dia tidak mendapati anaknya ada di surga. Jika dia masuk surga, dia tidak mendapati ibunya ada di surga. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kejadian ini dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nar." Di hari di mana para penduduk surga memanggil para penduduk neraka. Ibnu Abbas mengatakan, "Yunadi rajulun akhahu wa abah." Seseorang akan memanggil dan mencari kawannya, saudaranya, bahkan orang tuanya. "Aina abah?" Mana ayahku? Mana sahabatku? Mana anakku? Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Para penduduk surga akan mencari keluarganya. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, dikatakanlah kepada mereka bahwa keluarga mereka tidak berada di surga. Orang ini mencari di mana keluarganya, namun mereka tidak mendapatkannya di surga. Justru terdengar suara yang mungkin tidak asing baginya. Mungkin suara dari sanak saudaranya, mungkin suara dari anak-anaknya, mungkin suara dari cucunya, mungkin suara dari orang tuanya. Qad ihtaraktu. Aku telah terbakar hangus di sini. Aku telah terbakar hangus di sini. Afid alaina minal ma. Berikanlah kami air. Allahu akbar. Berikanlah kami air. Mungkin kalau pertanyaan permintaan ini di dunia, anaknya bisa melayani. Mungkin kalau permintaan air ini terjadi di dunia, mungkin orang tua juga bisa melayani. Namun permintaan itu bukan di dunia. Permintaan antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan ahli surga menjawab kecuali dengan satu jawaban. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah telah mengharamkan makan dan minum bagi kalian. A'udzubillah. Sebesar-besarnya kasih seorang ibu kepada anak, namun dia tidak akan bisa membela anaknya di hadapan Allah. Sebesar-besarnya kasih seorang anak kepada orang tua, dia tidak akan bisa membelanya di hadapan Allah. Rasul kita SAW sekalipun pernah mengatakan di halayak ramai, kata Rasulullah SAW, Ya Abbas amma Rasulillah, wahai Abbas pamannya Rasulullah, la ughni anka minallahi syai'an, aku tidak bisa membelamu nanti di hadapan Allah. Ya Safiyah ta'ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'an, aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah. Wa ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini min mali ma syi'ti, kalau mau minta harta mintalah kepadaku apapun yang kau inginkan. Fa inni la ughni anki minallahi syai'an, kalau di hadapan Allah aku tidak bisa membelamu. Kalau Rasulullah SAW keluarganya tidak bisa dibela, apalagi keluarga kita. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil waliyil mu'minin. Nahmaduhu wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyir rahmah, nabiyyil huda, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan api neraka bahan dasarnya adalah manusia dan bebatuan. Di sana ada malaikat-malaikat yang keras dan kuat,
yang tidak akan bermaksiat kepada Allah apapun perintah Allah kepada mereka. Wahai para ayah, para bapak, para suami, bimbinglah istri kalian dan putra-putri kalian menuju ketaatan kepada Allah. Jangan biarkan mereka jauh dari salat. Jangan biarkan mereka jauh dari Allah. Ingatkan mereka, ingatkan istri Anda dan putri Anda untuk menutup aurat mereka, karena itu bukan pilihan tapi keharusan dari Allah Azza wa Jalla yang akan membawa kepada mereka keselamatan dunia dan akhirat. Wahai para ayah, para suami, bangunkan anak Anda yang laki-laki untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Bangunkan mereka, tanamkan ke dalam hati mereka bahwa kemuliaan seorang laki-laki terletak kepada ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah, bukan sekedar kesuksesan duniawi. Wahai para ibu, para istri, jadilah pendukung utama suami dalam mencari rizki yang halal. Jangan meminta sesuatu yang melampaui kemampuannya hingga ia tergoda mencari jalan yang haram. Karena keberkahan keluarga terletak kepada ketakwaan, bukan pada banyaknya harta. Wahai para ibu, pedulilah dengan agama anak-anak kalian sebagaimana kalian peduli dengan nilai rapot anak-anak kalian. Jangan jadikan anak-anak kalian berprestasi dalam dunia tapi nol dalam akhirat. Dia tidak mengenal Tuhannya, bahkan dia tidak mengenal kewajibannya. Ajak mereka ke surga. Jangan masuk surga sendirian. Ajak orang tua kalian, ajak anak-anak kalian, ajarkan mereka ketaatan kepada Allah. Wahai para anak-anak, sayangilah orang tua kalian. Jadilah penyejuk mata mereka dengan ketaatan kalian kepada Allah dan kepada mereka. Tidaklah orang tua kalian kecuali ingin berkumpul bersama kalian di surganya Allah kelak. Rasulullah SAW sampai bersabda, Inna rajula la turfa' darajatuhu fil jannah. Akan ada seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla di surga, hingga dia mengatakan, Anna li hadha, dari mana aku mendapatkan tingkatan setinggi ini? Dijawab, bistighfari waladika lak, karena doa anakmu untukmu. Maka ajaklah keluarga kalian ke surga. Bersemangatlah untuk memerintahkan mereka kepada ketaatan kepada Allah. Ajak pasangan kalian, putra-putri kita, untuk bersimpuh dan berjuang dalam ibadah. Bayangkan, jika nanti kita masuk surga, kita bisa mengunjungi istana ayah kita. Kita bisa mengunjungi istana ibu kita. Kita bertemu dengan kakek dan nenek kita. Kita bertemu dengan orang-orang yang biasa kita kunjungi di Idul Fitri. Kita berkumpul bersama dengan mereka tanpa khawatir ada perpisahan. Betapa indahnya kejadian tersebut. Dan bayangkan, bagaimana jika Anda yang masuk surga, tapi Anda tidak mendapati anak Anda di dalam surga. Bayangkan jika Anda yang masuk surga, tapi orang tua kalian tidak terlihat di dalam surga. Maka, sebelum terlambat, tuntunlah mereka ke jalan yang benar. Ajarkan mereka untuk taat kepada Allah, karena tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada berkumpulnya keluarga di dalam surga. Karena sesungguhnya pulang kampung yang paling menyenangkan adalah pulang kampung bersama keluarga ke surganya Allah Azza wa Jalla. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Rabbuna Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fih, kama tuhibbu wa tarda. حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأهلينا من أهل الجنة واجمعنا في فردوسك الأعلى كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعتك يا الله. Kumpulkan kami dan keluarga kami di surgamu, di surga Firdaus yang paling tinggi, sebagaimana engkau telah mengumpulkan kami dalam ketaatan di dunia ini. Allahumma aslih lana azwajana wa dhurriyyatana
waj'alhum qurrata a'yunin lana ووفقنا جميعا لما تحب وترضى اللهم اجعل بيوتنا عامرة بالإيمان وارزقنا فيها طمأنينة والسعادة وأبعد عنا الشقاق والنزاع والفتن ما ظهر منها وما بطن يا الله. Jadikanlah rumah tangga kami penuh dengan keberkahan, jauh dari perselisihan serta konflik dan fitnah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tuhrimna ladzatan nadhari ila wajhikal karim fi jannatin na'im waj'alna wa ahlina minal ladzina qila lahum udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dari kenikmatan memandang wajahmu di surga nanti, dan jadikanlah kami serta keluarga kami termasuk orang-orang yang dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian yang berbahagia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan terakhir, saya selaku khatib juga mewakili pihak masjid mengucapkan kepada seluruh jamaah selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.